Kawan semua pasti udah tahu ya, rencana tabung gas hijau itu mau diganti ke CNG. Ini tekanan sangat tinggi loh, 25 kali lipat tabung gas LPG yang biasa itu loh. Ini serius. Menteri Bahlil berencana mengkonversi LPG ke CNG. Ukurannya setara LPG 3 kg. CNG skala kecil sendiri bukan barang baru ya, udah lama dipakai di kendaraan berbahan bakar gas. Tabung tipe 4 kayak gini memang cocok buat mobil karena ringan, kuat, dan tinggal isi ulang di SPBG. Mobil tinggal datang ke SPBG, petugasnya nancepin selang ke lubang pengisian, beres. Tabung nggak perlu dilepas dari mobil. Nah masalahnya rumah itu kan nggak jalan-jalan ya. Kalau konsep tabung ini dipakai di rumah jadinya agak aneh. Kalau tabungnya dilepas pasang sendiri, itu akan menambah unsur bahaya bukan? Ini bukan LPG loh, tekanannya 200 bar. 25 kali lipat tabung hijau itu loh. Berarti regulator, selang, dan pemasangannya juga nggak bisa sembarangan. Harus orang yang ngerti. Atau nanti teknisinya yang dipanggil ke rumah tiap ganti gas. Tambah ribet, tambah biaya. Tidak jadi lebih murah no ini. Belum lagi ada orang yang nggak nyaman rumahnya keluar masuk orang asing kan. Tabung CNG yang lebih besar, yang model seperti ini nih, sudah biasa digunakan di hotel, restoran, industri, dan lain sebagainya. Kalau skala besar gini kan nggak masalah, memang ada teknisinya yang terlatih, dan biaya distribusinya jadi tidak terasa. Padahal kalau buat rumahan itu, yang lebih cocok sebenarnya gas bumi lewat pipa. Teknologinya udah proven, udah ada di mana-mana. Tekanan pipanya rendah, relatif lebih aman. Pengguna tinggal pakai aja kayak pakai air PDAM itu loh. Nggak perlu copot pasang tabung tekanan tinggi. Kan bisa pakai groundtank kayak gini. Ini kayak gini ada di Tembangan, Jogja. Ini ada di Borobudur. Tabung gas ada di satu titik untuk satu kawasan. Tekanannya diturunkan sebelum disalurkan ke rumah-rumah lewat pipa. Makanya namanya PRS. Ini contohnya jaringan yang baru dibangun dari Tembangan, nyambung sampai UGM dan seterusnya. Jadi sebenarnya teknologinya udah ada dan jauh lebih cocok untuk kebutuhan rumah tangga. Dan sebenarnya konversi ke gas alam ini harusnya udah mulai serius dari zaman SBY dulu. Karena LPG itu sebagian besar impor. Sedangkan gas bumi kita banyak, melimpah, turah-turah anti ekspor. Tabung hijau kemarin itu memang menyelamatkan negara dari subsidi minyak tanah. Tapi seharusnya itu dipandang sebagai solusi sementara sambil membangun jaringan perpipaan gas bumi. Sekarang mungkin tabung dipilih karena paling cepat ya. Tinggal impor tabung dari Cina 1-2 tahun proyek selesai. Jelas ya importir ya seneng. Sedangkan bangun jaringan pipa ke rumah-rumah itu memang lebih lama. Tidak instan, tapi efek jangka panjangnya jauh lebih bagus. Kontraktor lokal yang terlibat pasti sangat banyak. Mungkin ya, karena pengennya selesai sekarang juga, di masa jabatan sekarang juga. Biar ada legacy. Biar di mana-mana ada tabung ini, terus orang langsung ingat, wah, ini tabung Bahlil. Tinggal nyalon jadi wapres aja besok 2029. Mukanya udah ada di tiap rumah. Mana ini pakai uang negara. Wis, penak tenan pokoknya, rasa ragat di kampanye. Ini kan pemborosan ya. Harga satu tabung kosong itu jutaan loh. Kalau nanti di bagian gratis ya yang dapat pasti seneng aja. Yang lagi kepepet bisa jual tabungnya. Uang sebanyak itu harusnya dipakai buat subsidi pemasangan pipa gas ke rumah-rumah. Bisa sampai gratis ini. Lebih aman, tidak ribet distribusinya, sangat mudah pakainya, lebih murah jangka panjang. Betul kan?